Bapak mau periksa dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada sarapan pagi tadi? Ada. Kalau ada sarapan tentu lebih bersemangat untuk belajar ya. Baik, sudah siap untuk belajar? Sebelumnya Bapak minta kalian terlebih dahulu memeriksa tempat duduknya, dirapikan. Ini kursinya nggak lurus, diluruskan. Pakaiannya dimasukkan ke dalam, kecuali seperti Bapak ya. Kalau pakaian yang merah putih sama pakaian batik, ya dimasukkan ke dalam, biar lebih bagus. Untuk mengajarkan kita tetap disiplin. Disiplin tentang peraturan sekolah. Baik anak-anak sekalian, seperti biasanya ya, Bapak akan mengulas sedikit tentang pelajaran kita yang minggu lalu yang sudah kita pelajari. Siapa yang masih ingat pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin? Ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Kira-kira siapa yang masih ingat kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa? Ada berapa? 4. Ya, sekarang kira-kira siapa yang masih ingat kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama? Kitab Taurat. Kepada siapa diturunkannya? Kepada Nabi Musa. Bagus ya. Kemudian yang terakhir, kitab apa yang diturunkan? Kitab Al-Quran. Kepada siapa kitab Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi pelajaran kita minggu lalu ya. Nah, terkait dengan Nabi Muhammad SAW, siapakah dia, bagaimana perilakunya, ya kita harus ketahui. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dijuluki dengan gelar Al-Amin. Siapa yang tahu apa arti Al-Amin? Ya, jujur. Bagus, beri tepuk tangan untuk Zahira. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini, kalian bisa lihat, cita-citaku menjadi anak yang soleh. Sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kalian mampu meyakini bahwa perilaku jujur merupakan implementasi dari cerminan dari iman, dan selanjutnya mempraktekkannya. Judul kita tadi adalah cita-citaku menjadi anak yang soleh. Kira-kira ada yang tahu nggak apa arti cita-cita itu? Ya, sesuatu yang ingin dicapai. Ya, ada lagi? Nah, kamu pasti punya cita-cita ya. Kalau ditanya kamu cita-cita kamu mau jadi apa? Jawabnya apa? Kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter. Zahira mau jadi guru. Nah, itu cita-cita. Cita-cita itu ya keinginan atau kehendak yang selalu diinginkan, yang kamu lakukan secara sungguh-sungguh. Ya, dari kecil sudah punya keinginan menjadi dokter. Cita-cita itu adalah keinginan yang sungguh-sungguh. Sekarang kita lihat berikutnya, anak yang soleh. Apa itu anak soleh? Apa itu arti soleh? Anak yang baik ya, bagus. Atau perilaku baik, atau perilaku terpuji.
Nah, kira-kira menurut kamu perilaku terpuji itu apa aja? Ada yang tahu perilaku terpuji? Ayo. Jujur, bagus. Menghormati orang tua. Ada lagi? Menghargai sesama. Iya, menghargai. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kembali kita ke anak yang soleh. Apa itu anak soleh? Anak yang baik. Nah, anak soleh berarti anak yang baik. Apa ciri-cirinya? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian setia kawan, menghargai sesama. Inilah ciri-cirinya anak yang soleh. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Orang yang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira menurut kalian apa arti dari jujur? Siapa yang tahu? Berkata yang benar. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Cio. Ada lagi yang lainnya? Zahira, apa itu jujur? Berkata yang benar. Ya. Baik. Apa itu jujur? Jujur itu adalah berkata dan berbuat dengan yang sebenarnya. Apa itu lawan dari jujur? Lawan jujur adalah bohong atau Baik, sekarang Bapak minta kalian memperhatikan sedikit ini tentang video ini ya. Coba kalian perhatikan baik-baik dan amati. Apa tuh? Pak, saya menemukan cincin. Ini pasti cincin Bapak. Cincin? Kamu menemukannya di gudang ya? Iya, Pak. Wah, hebat kamu, Reddy. Bisa menemukan cincin Pak RT. Sekarang Pak RT jadi senang. Oke, tadi kalian udah lihat videonya. Sekarang kira-kira ada apa aja di video yang barusan kamu lihat? Dia menemukan cincin. Bagus. Cincin siapa? Cincin Pak RT. Ya. Lalu dikembalikan kepada PRT. Kita lanjutkan ya. Baik. Nah, ini perilaku jujur. Sekarang kamu perhatikan lagi. Nih, yang pertama ada gambar apa? Yang kedua lagi yang apa? Ini apa? Anak kelas 5 lagi mengembalikan uang belanjaan kepada ibunya. Sekarang dari gambar ini dapat kamu lihat kalau ini lagi sedang sholat atau melaksanakan ibadah. Ini tadi disebut dengan perilaku jujur. Kalau ini disebut dengan perilaku jujur kepada siapa? Si Amin mengembalikan uang belanja kepada ibunya. Ini menunjukkan perilaku jujur kepada orang tua. Menunjukkan perilaku jujur kepada orang lain. Ya. Bapak minta kepada kamu untuk bisa membacanya. Bapak minta kalian membuat pasang-pasangan. Ingat, caranya seperti ini. Nanti Bapak pasangkan. Anggi berpasangan dengan Shirley. Ya. Paham ya? Jadi caranya si Kalista membaca, Zahira menyimak. Kalau ada salahnya diperbaiki, kasih tahu. Paham? Setelah selesai, nanti tukar tempat. Zahira lagi yang membaca, Kalista lagi yang menyimak. Gantian ya? Paham ya? Paham. Baik. Sekarang Bapak kasihkan bahannya. Untuk siapa namanya? Lara, kamu baca dulu sendiri ya.
Baca sendiri aja dulu. Berhadapan. Nah, sekarang silakan dibaca. Orang jujur menyayangi Allah juga adalah bahwa Baik anak-anak sekalian, tadi sudah ya, udah dicoba ya. Kalian baca, satu mendengarkan. Kemudian gantian, bacanya satu yang mendengarkan. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan udah kamu baca. Nah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Berarti tidak mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, apa contohnya? melaksanakan ibadah baik dalam keadaan Ya, situ ya, melaksanakan ibadah baik dalam keadaan orang banyak ataupun dalam keadaan sendiri di rumah. Nah, sekarang kita lanjut. Perilaku jujur kepada orang lain. Apa contohnya? Misalnya seorang peserta didik berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Jujur kepada orang lain, berbuat berkata jujur ya, kepada siapapun dalam keadaan apapun. Itulah kita harus mencontoh perilaku yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu perilaku jujur, sehingga Nabi SAW dijuluki dengan gelar Al-Amin, dapat dipercaya, jujur. Itu dia ya. Bapak ingin ngetes kemampuan kalian terhadap pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Ya. Bapak akan melaksanakan kuis kembali. Baik. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Angkat tangan. Cio, angkat tangannya dengan benar ya. Tangan kanan, angkat tangan. Coba. Coba baca dulu soalnya, Cio. Orang yang menjadi teman kalian tentu banyak sekali. Nah, Coba buka maskernya. dan teman-teman kalian yang berkata dan berbuat sesuai dengan keadaan sebenarnya merupakan perilaku yang sangat disayangi oleh Allah. Perilaku tersebut adalah Jawabannya apa? C. Coba. Bisa kamu bawa nih. Nah, yang mana jawabannya? Bawa itunya. Unsurnya. Apa jawabannya? Silakan. Nih. Ya. Bagus, harus. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Apa jawabannya? Kepada guru ya. Baik. Bagus. Yang nomor 5, siapa yang mau jawab? Ini Aca. Nah, Prisco. Nah, silakan. Yang ini ya, ya. Ya. Jadi orang yang jujur ya, orang yang jujur itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disenangi teman, akan banyak teman, ya. Itu dia. Baik, anak-anak sekalian. Sekarang Bapak minta kepada kalian untuk bersama-sama ya. Ini kelompoknya saya bagikan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ketua kelompoknya udah ditentukan ya. Silakan kalian diskusikan contoh perilaku jujur. 1, kepada Allah. 3, kepada orang lain. Kamu cari contoh lain dari yang sudah Bapak bilang, sudah kita pelajari tadi.
Tulis di dalam bukunya. Dalam kertas satu lembar ya. Nanti kerjasama. Semuanya mikir. Jangan satu orang aja yang mikir. Nah, silakan dikerjakan. Yang satu orang yang nulis. Terhadap diri sendiri. Baik anak-anak sekalian, sudah ada yang selesai diskusinya? Sudah. Kelompok berapa? Kelompok 4. Baik, kita coba tampil dulu. Ya, kelompok 4 yang duluan sudah. Silakan maju ke depan. Silakan perhatikan, teman kamu akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 membaca diskusi kami. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh melaksanakan bulan puasa. Jujur memberikan barang orang yang tertinggal di pasar. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, duduk dulu. Nah, itu dari kelompok 4 ya. Sudah disampaikan hasilnya. Kira-kira bagaimana menurut kelompok 1 dulu? Pas. Benar itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya kita berikan aplaus atau tepuk tangan kepada kelompok 4. Nah, silakan. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, yang lainnya lihat, perhatikan, dengarkan baik-baik, pasang telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku jujur kepada berikut. Satu, perintahnya. 2. Jujur kepada diri sendiri. Tidak mencontek ketika ujian. Berani mengembalikan uang kepada pemiliknya. Kelompok 4. Gimana menurut kamu? Yang dia sudah sampaikan? Baik juga. Nggak ada tambahan? Nggak ada yang perlu ditambah? Nggak ada. Nah, kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, itu tadi hasil diskusi yang telah kalian laksanakan. Nah, sekarang mari kita sama-sama memberikan simpulan terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Nah, perilaku jujur dalam pelajaran kita hari ini, perilaku jujur itu ada berapa? Perilaku jujur yang kita pelajari ada 3. Bagus. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri. Bagaimana kita jujur kepada diri sendiri? Ya, mengerjakan ujian dengan sendiri, tidak mencontek ya. Jadi pada umumnya ya, kesimpulan kita pada hari ini bahwa cita-citaku menjadi anak yang soleh berarti apapun yang kita inginkan, menjadi apapun kita, tetapi jadilah kita orang yang soleh. Nah, ciri-ciri orang yang soleh itu, berperilaku jujur. Berperilaku jujur. Jujur itu ada jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Itu saja anak-anak sekalian untuk pertemuan kita hari ini. Maka sebelum kita mengakhiri, Bapak minta kalian untuk mengerjakan evaluasi terlebih dahulu.
Baik anak-anak sekalian, udah selesai? Sudah, Pak. Baik, kalau udah selesai, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Semoga aja pertemuan kita hari ini sangat menyenangkan. Dan nanti nilai hasil evaluasinya akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita masih mempelajari tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, itu untuk pertemuan kita berikutnya. Demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Ya, dari Bapak mungkin ada kesilafan atau kesalahan, Bapak mohon maaf. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.